Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas, Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Itu ya. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi ya saya sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ terjawab gitu loh. Di situ terjawab pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara saya yang Muslim selama ini benar-benar keras, benar-benar tidak mau bicara soal itu, tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya, pertanyaan. Contoh kayak misalnya saya asli Bali. Iya. Tahu sendiri waktu itu Bali diguncang 2 kali dengan bom. Nah itu lagi tempernya lagi bang. Dan mereka menyebutnya teroris ini adalah menggunakan ayat-ayat Islam, ayat-ayat Al-Quran. Saya pernah ada mualaf dari Inggris dan dia benci sekali dengan Islam. Kemudian dia beli Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris hanya untuk mencari ayat mana yang mengajarkan orang Islam bikin bom atau membunuh atau mencelakai orang. Nggak ketemu. Justru yang dia dapatkan adalah ayat-ayat yang luar biasa indah. Bagaimana tentang Islam, bagaimana tentang Nabi, bagaimana tentang dunia, tentang bumi kita, dan tentang akhirat, tentang surga dan neraka segala macam. Itulah yang membuat dia tertarik dari Islam. Kemudian dia sekitar Maret tahun lalu, Pak, itu di awal-awal pandemi. Nah, itu saya tidak sengaja berpapasan dengan seorang muslimah yang memakai niqab. Kemudian yang biasanya saya memandang sebelah mata ya, sebelah mata ya, padahal matanya 2. Seperti itu, padahal matanya 2. Kemudian, nah, tapi hari itu tuh seperti Allah singkapkan gitu, selubung yang mungkin ada di mata saya, di hati saya gitu ya. Sampai saya menyadari, masya Allah, waktu itu belum bisa masya Allah ya. Jadi kok ajaran Islam yang sudah ada sejak dulu itu kenapa bisa inline dengan kondisi sekarang gitu, dimana kita kan seperti sekarang ini harus selalu pakai masker gitu ya kemana-mana, kita seperti mereka gitu. Kemudian saya melihat mereka nggak mau bersalaman dengan yang bukan mahram. Nah, kita juga nggak dibilang nggak boleh berjabat tangan dulu gitu kan. Kemudian menjaga wudhu, rajin cuci tangan seperti itu. Nah, berawal dari situ membangkitkan rasa ingin tahu itu. Mungkin maka tadi saya setuju Ustadz Felix bilang kalau sumber iman itu ya salah satunya curious itu ya. Nah, diawali dengan rasa sekedar ingin tahu aja gitu ya, manfaat gerakan sholat gitu, tapi dari sisi kesehatan gitu. Kemudian ada sunnah-sunnah yang mungkin saya tahu dari teman-teman kantor sering lakukan, puasa Senin Kamis seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya semakin terpesona gitu ya dengan ajaran Islam, tapi dari sisi lahiriah, belum sampai hikmah-hikmahnya. Kemudian sampai akhirnya 2 minggu dari hari itu, tepatnya 15 Maret 2020, saya memutuskan untuk lebih tahu lagi tentang Islam dengan cara mendatangi kantor sekretariat Mualaf Center di Jakarta Barat. Kemudian tanpa ditanya latar belakang saya, status saya gitu, saat itu beliau langsung dari jam 9, saya ingat 3 jam itu saya dijelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam gitu, dan sepanjang dijelaskan tuh air mata nggak terasa ngalir terus saya menyadari tuh, ya Allah, ini yang benar gitu, ini yang saya cari selama ini gitu. Dan kemudian di akhir sesi ustazah pembinanya itu bilang, sekarang Dokter Karissa mau apa gitu kan. Saya bilang, saya belajar dulu ya ustazah gitu kan, Bunda saya panggil. Kemudian boleh tapi kamu nggak dihitung pahalanya dulu ya, walaupun belajar ngaji, belajar sholat gitu. Oh gitu, karena kenapa saya tanya, karena belum syahadat gitu. Oh memang syahadat isinya gimana Bunda? Percaya Allah itu esa, percaya dengan penjelasan tadi ya, kemudian percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya, ya udah itu isian syahadat, ya udah saya syahadat, as simple as that, nggak ada mikir kemana-mana gitu. Saat itu langsung beliau ambilkan saya gamis ya, diberikan jilbab, kemudian langsung azan berkumandang ya, azan zuhur berkumandang itu saya dituntun syahadat. Jadi cukup satu keyakinan tentang tauhid itu benar, itu sudah membuat saya cukup untuk mantap mantap bersyahadat gitu. Dengan kondisi saya saat itu yang sudah menikah, punya anak 3. Itu kira-kira Pak. Oh berarti ceritanya. Sudah punya putra 3 ya pada saat masuk. Sekarang sudah, mereka Pak. bagaimana, Bu?
Dulu saya sudah berpisah dengan mantan suami karena masih non-muslim, anak-anak karena masih di bawah 12 tahun, jadi ikut saya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan buat Ibu ya. Ya. Saya jadi nggak berani manggil Mbak, kembali aja Ibu aja kalau gitu ya. Ibu-ibu ya Pak, udah. Ya. Baik Bu, saya juga ingin bertanya, berapa sih sebenarnya jumlah dokter gigi di Indonesia Bu? Enggak, ini saya pertanyaan serius ini. Tahu nggak Bu, berapa? Berapa Pak? Enggak, berapa jumlah dokter gigi di Indonesia? Setahu Ibu. Enggak tahu Pak. Ada ribuan nggak kira-kira? Bisa, ya. Maksud saya, kalau dokter gigi model Ibu ini, ya yang masuk hijrah banyak sekali nanti. Jadi mudah-mudahan para dokter yang mendengarkan ya, yang punya kawan dokter dan sebagainya, sampaikan itu bahwa salah satu pintu hidayah yang juga dialami oleh Bu dokter kita ini ternyata adalah lewat pandemi, dan itu perilaku sehat yang ternyata sudah menyatu di dalam aturan syariat. Itu luar biasa. Jadi saya doakan juga Bu dokter nanti bisa menyampaikan kepada dokter-dokter yang lain, seribuan itu mungkin dalam satu forum khusus. Nah, itu jadi forum hijrah bareng, kan tema kita hijrah bareng. Ya. Bu dokter, saya satu lagi pertanyaan. Mudah-mudahan masih bisa menjawab ini ya. Bu, ketika Ibu tadi sebelumnya saya belum bertanya tapi Bu sudah menjelaskan. Ternyata Ibu menghadapi persoalan ya. Persoalannya adalah terpaksa berpisah dengan suami. Apakah itu tantangan terbesar buat Ibu atau ada lagi Bu tantangan yang Ibu hadapi? Iya, betul. Jadi memang itu tantangan terbesar saya ya kalau bisa dibilang gitu. Karena kan demi mendapatkan ridha Allah itu saya harus memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan rumah tangga gitu ya, dan otomatis itu pasti berefek terhadap anak-anak yang utama, kemudian keluarga besar, belum juga penghakiman orang terhadap diri saya sendiri gitu. Tapi untuk dapat ridha Allah ya tadi sudah disampaikan juga, untuk suatu hijrah itu pasti karena ada sesuatu yang lebih berharga, karena ada sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi ya nggak sebanding gitu harganya itu dengan hidayah ini yang dikasih sama Allah. Ya. Masya Allah. Semoga Allah terus menjaga Ibu dan membukakan pintu hati suami Ibu ya, mantan suami Ibu ya. Jadi tantangannya cukup besar dan akhirnya memilih untuk berpisah. Nah, setelah berpisah kemudian Ibu berada dalam Islam, gimana triknya supaya Ibu tetap bertahan? Apakah mungkin mantan suami Ibu itu menghubungi Ibu, oh, udahlah Bu, balik lagi gitu, atau bagaimana? Atau mungkin ada lagi yang lain yang mengatakan sudahlah Bu, berhenti saja, ini bubar semuanya gara-gara Ibu masuk Islam. Nah, bagaimana Ibu mempertahankan diri dari gempuran seperti itu? Iya. Sebenarnya itu normal ya kalau ada yang, dan memang di Al-Quran sudah ditulis ya bahwa itu akan terus, bahwa mereka akan selalu mengajak kembali kepada agama kita yang sebelumnya gitu. Tapi memang yang paling biasanya saya lakukan itu untuk mengusir bisikan-bisikan setan ya, seperti bahwa kamulah yang merusak rumah tangga ini, kamu yang mengambil kebahagiaan anak-anak dan sebagainya. Itu ya dengan berzikir terutama ya, karena di situ kita jadi terus ingat Allah, kemudian bergantung sama Allah gitu. Biasanya di situ bisikan itu nggak mempengaruhi saya lagi gitu. Kemudian mengakrabkan diri dengan Al-Quran, kemudian berukhuwah dengan orang-orang yang soleh gitu ya. Kita ngajinya bareng kayak gitu. Karena kan bagi mualaf kalau hijrah itu butuh bimbingan untuk pemahaman yang sahih gitu ya. Di tengah saat ini kan ada beragam ide yang ditawarkan seolah-olah itu ide Islam gitu. Tapi padahal bukan itu. Nah, juga butuh support dari lingkungan gitu yang memudahkan kita untuk bisa taat. Kemudian yang pastinya terus belajar, menimba ilmu gitu. Karena kan di Quran surat Al-Baqarah ayat 208 itu dibilang kan, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi pilihan kita cuma dua, kalau nggak mau jadi Islam yang kafah, ya kita berarti sebenarnya sedang mengikuti langkah-langkah setan. Pastinya pilihan kedua kita nggak mau. Jadi cuma ada satu pilihannya, Islam kafah, itu aja. Ustadz Ismail Lisanto dan juga para pembicara semuanya yang pagi ini alhamdulillah bisa kami bersamai, bisa kami temani. Jadi memang bagi saya sebenarnya perubahan itu kan sesuatu yang wajib ya, dan sesuatu yang ya bisa dikatakan nggak ada pilihan, Ustadz. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang hidup manusia itu kan senantiasa memerlukan
suatu aturan, senantiasa memerlukan suatu panduan. Iya. Nah, saya tuh melihat bahwa di agama saya yang lama tuh mentok. Jadi untuk panduan itu nggak bisa penuh gitu. Nah, sehingga saya perlu panduan yang baru. Nah, disitulah ketika saya menggunakan akal, berpikir, mencoba untuk mikir, nah ini kok makin mentok kalau misalnya diteruskan pada agama yang lama, maka ya nggak ada pilihan, cuma Islam satu-satunya yang punya panduan itu dan arahan itu. Contoh misalnya yang paling nyata, saya dulu mikir kalau seandainya besok, kalau saya nikah misalnya, lalu saya punya anak, saya berkeluarga, saya harus pakai panduan yang mana? Sementara di dalam agama saya itu nggak ada contoh, nggak ada teladan. Seperti apa sih jadi seorang ayah yang baik? Seperti apa sih jadi seorang suami yang baik? Nanti kalau istri saya ngambek gimana? Kalau istri saya misalnya ngamuk gimana? Kalau istri saya misalnya ada problem, seperti apa cara menghadapinya? Nah, itu saya nggak punya. Nah, tapi ternyata setelah saya lihat di dalam Islam, oh itu bukan lagi ada, tapi sampai sedetail-detailnya. Nah, itu singkatnya gitu sih Ustadz. Jadi ketika Masya berpikir, Allah. ya nggak ada cara atau nggak ada jalan untuk mendapatkan panduan itu kecuali di dalam Islam. Kalau saya mikir pakai logika nih, Bang Dewa. Kalau misalnya Tuhannya kayak 3 gitu kan ya, satu, walaupun mereka bilang 1, tapi mereka bilang 3, tapi 1 juga. Nah, ini kan bikin pusingnya. Ada kan kalau Tuhannya 3 kan tuh bingung kita kan sebenarnya. Kalau mereka berantem gimana? Nah makanya Kita grup band aja bisa berantem ya. Nah, gitu. apalagi Tuhan, sama-sama kuat mereka, ya Allah. Nah, Bang Dewa, pas ketika sebelum jadi mualaf nih, sebelum jadi masuk Islam, pernah nggak ada sempat keraguan sama Islam? Ada nggak sesuatu yang menarik kira-kira? Kalau keraguan sih tidak, tapi banyak pertanyaan saja. Iya, pertanyaan. Contoh kayak misalnya saya asli Bali. Iya. Tahu sendiri waktu itu Bali diguncang 2 kali dengan bom. Nah itu lagi tempernya lagi bang. Dan mereka menyebutnya teroris ini adalah menggunakan ayat-ayat Islam, ayat-ayat Al-Quran. Saya pernah ada mualaf dari Inggris dan dia benci sekali dengan Islam. Kemudian dia beli Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris hanya untuk mencari ayat mana yang mengajarkan orang Islam bikin bom atau membunuh atau mencelakai orang. Nggak ketemu. Justru yang dia dapatkan adalah ayat-ayat yang luar biasa indah. Bagaimana tentang Islam, bagaimana tentang Nabi, bagaimana tentang dunia, tentang bumi kita, dan tentang akhirat, tentang surga dan neraka, segala macam. Itulah yang membuat dia tertarik dari Islam. Kemudian dia masuk Islam. Pada saat saya justru sedang mendalami agama saya sendiri, yaitu Hindu. Kebetulan waktu itu saya staf sekolah tinggi agama Hindu. Justru semakin saya belajar tentang agama saya sendiri, saya menemukan tentang Islam, Masya Allah, tentang Rasulullah SAW. Jadi benar apa yang dikatakan Al-Quran. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi Allah ini memang sudah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang datang ke saya berdiskusi, saya nggak bilang berdebat ya, berdiskusi tentang Islam, saya lebih condong untuk memakai kitab suci mereka untuk menunjukkan apa itu Islam, kebenaran Islam, dan siapa itu Rasulullah SAW. Jadi pada saat kita sedang berdiskusi, terutama saya berdiskusi, saya jarang sekali menggunakan Al-Quran. Oh jarang ya? Iya, kenapa? Mereka nggak beriman dengan Al-Quran. Jadi kalau kita sampaikan tentang Al-Quran, mereka tidak akan meyakininya. Sulit ya? Justru akan jadi blunder pada mereka sendiri pada saat kita mengeluarkan ayat-ayat, pasal-pasal yang ada di kitab mereka, kemudian mereka tidak meyakini. Nah ini kan jadi hal yang luar biasa. Betul. Dari situlah ya kalau bisa dibilang senjata saya untuk bisa mengenalkan orang, mengenalkan Islam kepada mereka yang belum kenal. Jadi saya selalu punya prinsip yang namanya pembenci Islam itu tidak ada. Mungkin ada, tapi itu kecil sekali, segelintir sekali. Yang ada adalah mereka belum kenal Islam dan mereka belum mengenal Rasulullah SAW. Karena apa yang mereka lihat tentang Nabi, cerita Nabi, tentang Islam, yang mereka lihat hanya framing dari media, bukan dari kitab, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari para cendekiawan Muslim yang menjelaskan tentang Islam. Jadi insya Allah kalau kita bisa
menjelaskan dan mengenalkan Islam kepada mereka, insya Allah mereka akan cinta dengan Islam dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Jadi alasan Ustadz sendiri, Bang Dewa sendiri meninggalkan Hindu? Ya karena menemukan Islam. Karena menemukan Islam dalam kitab Hindu sendiri. Iya, jadi memang hafal kayaknya. Banyak. Ya? Jadi seperti misalnya di Atrafa Veda itu disebutkan Mahamada Itihaya. Mahamada Itihaya. Itihaya itu artinya namanya. Mahamada namanya. Muhammad namanya. Masya Allah. Dan itu dijelaskan tentang dari mana beliau berasal, bagaimana beliau mendakwahi agama ini, menyebarkan agama ini. Bahkan ada beberapa sloka di kitab suci Weda itu yang menjelaskan bahwa umat-umat Mahamada ini, umat-umat agama baru ini, kata mereka, bukan kata kita, karena Islam ini bukan agama baru. Islam ini agama sejak dulu dan memang satu-satunya agama yang diturunkan Allah. Jadi bukan agama baru. Tapi dalam bahasa Weda itu disebutkan agama yang dibawa oleh Maharesi ini, Mahamada ini, mereka beribadah dengan cara dipanggil, berteriak, azan. Kemudian ciri-ciri yang disebutkan dalam Weda sendiri tentang Kalkiawatara, bagaimana Kalkiawatara itu dilahirkan, di mana, tanggalnya bahkan disebutkan, tanggal 12 di bulan Mahtab. Bulan Mahtab itu bulan ketiga. Ya, sedangkan Rasulullah SAW itu lahir di Rabiul Awal, di bulan ketiga. Dan tanggal 12. Betul, 12 Rabiul Awal. Itu pun sudah disebutkan oleh Weda. Tidak mengunci rambutnya, tidak memakan makanan yang haram, tidak minum minuman yang haram, berperang dengan 4 sahabatnya, berbekal pedang dan panah, pergi dari kota kelahirannya, kemudian kembali lagi ke kota kelahirannya, dihadiahi Tuhan kendaraan tercepat, banyak sekali. Dan bagaimana berpuasa, bagaimana mereka beribadah, itu dijelaskan semua. Memang yang paling dekat sekali sih untuk saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, memang dalam Alkitab itu sangat dijelaskan bagaimana Rasulullah. Bang Dewa pernah juga mendalami Alkitab? Sedikit, nggak banyak-banyak. Takut mereka nanti, siapa kamu tidak sekolah teologi tapi menjelaskan. Memang kerjaan mereka emang seperti itu. Kadang-kadang saya bertanya kepada mereka, ini ada ayat ini maksudnya apa? Ini ada ayat ini maksudnya apa? Nah itu mereka sendiri akan melihat, ini tentang ini, itu tentang ini. Enggak, itu tentang Nabi. Itu tentang Rasulullah SAW, itu tentang Islam. Dan itu sudah dikabarkan oleh Allah sejak dahulu. Oleh karena itu Islam, Allah menurunkan banyak nabi, banyak rasul untuk apa? Untuk menegakkan tauhid ini. Betul. Dan sayangnya saat nabi-nabi dan rasul-rasul ini dikirim oleh Allah, justru umat-umat saudara-saudara kita selain Islam ini justru malah mensucikan, mengagungkan, mengkultuskan, bahkan menuhankan sesuatu yang nabi-nabi itu. Itu yang disayangkan. Contoh, misalnya dalam agama Buddha itu ada Siddhartha Gautama. Saya pernah mendengar, wallahu alam apakah ini benar atau tidak, tapi saya pernah compare biografinya, itu ternyata sama seperti biografinya Nabi Zulkifli. Zul itu artinya orang, Kifli itu dari Kilf. Sedangkan Kilf itu daerah perbatasan antara Nepal. Nah, sedangkan agama Buddha di situ dia lahir, di Nepal itu. Dan semua biografinya menjelaskan pada Nabi Zulkifli itu. Tapi lihat tempat beribadatan mereka, justru banyak patung-patung. Sangat jauh beda ya. Siddhartha Gautama, sang Buddha sendiri, dan itu bukan patung Tuhan. Mereka tahu itu bukan patung Tuhan. Mereka tahu, sadar. Mereka tahu. Itu bukan patung. Itu yang mengajarkan. Itu guru-guru mereka yang mengajarkan bagaimana hidup di dunia, bagaimana menyembah Tuhan. Tapi sayangnya mereka kultuskan. Sama seperti saudara kita yang Nasrani menyebut Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Di Hindu pun seperti itu. Dalam Hindu itu sekte, bukan saya bilangnya sekte ya. Sekte terbesar di agama Hindu adalah penyembah Brahma. Kan ada sekte untuk Siwa, sekte untuk Wisnu, segala macam, bahkan Hanuman, Ganesha, segala macam. Dan yang paling besar itu adalah Brahmana. Brahma, kaum Brahmana itu yang menyembah Dewa Brahma. Dan Dewa Brahma ini kalau
kita kan sekarang punya smartphone ya. Iya. Kita bisa cek kok di smartphone. Kapan ajaran Brahma ini datang? Ternyata 500 tahun sebelum Masehi. Dan itu sama persis di masa waktunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang Yahudi menyebutnya Afram, orang Nasrani menyebutnya Abraham, kita Muslim menyebutnya Ibrahim, dan dalam Hindu itu Brahmana. Wah, 3 suku kata cuma dicocok-cocok aja. Kita lihat istrinya. Dewa Brahma itu punya istri. Kalau dalam bahasa Sanskrit itu Sakti. Jadi dewa itu punya istri. Nah, Dewa Brahma itu istrinya Dewi Saraswati. Istrinya Nabi Ibrahim, Sayyidah Sarah. Iya, Masya Allah. Karena dalam kaidah Sangsekerta itu kata wati itu menunjukkan gender, wanitaan. Jadi Saraswati, Sarah sebetulnya yang dia sebutkan. Dan itu dalam agama Hindu disebutkan sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Sedangkan kita sudah tahu bagaimana kecerdasannya Sayyidah Sarah, kemudian kepintarannya Sayyidah Sarah, kemudian bagaimana mendampingi suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk terus bertauhid dan menjaga tauhid terhadap Allah. Kurang lebih seperti itu. Artinya memang semuanya memang intinya kepada tauhid ya. Ya, baik kemudian Buddha maupun tadi yang bilang Kristen tadi, semuanya merujuk kepada tauhid. Betul. Hanya saja banyak elemen-elemen yang mereka masukkan dari sisi budaya. Berbeda dengan Islam. Islam ini agama tuntunan, akhi. Iya. Semua sudah ada tata caranya, semua sudah ada tuntunannya. Kompleks. Nggak mungkin lah. Saya tinggal di Bandung, Bang. Kalau pagi-pagi dingin, jadi subuhnya 1 rakaat, nggak ada. Tuntunnya dua. Mau dia itu beku es kayak, mau dia salju, mau apa ya, 2. Tapi kalau di tempat lain, kalau saudara-saudara kita yang beragama lain, dia memasukkan unsur-unsur budaya mereka di dalam agama-agama tersebut. Oleh karena itu, banyak agama-agama selain Islam, dan ini pun masuk ke ranah Islam sebetulnya. Beberapa sekte-sekte dalam Islam ini justru memasukkan unsur-unsur budaya ke dalam agama Islam. Dan itu di luar syariat Islam. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengikuti seperti agama-agama yang lain. Contoh, misalkan Hindu di Bali dengan Hindu di India berbeda. Padahal satu agama Hindu. Iya, padahal mereka bilang Hindu. Contoh, Hindu di Bali ada hari raya Nyepi, Galungan, Kuningan. Nggak ada satupun hari raya besar Hindu di Bali itu ada di India. Oh gitu? Iya, kayak Puja Trisandia, kayak kita di Bali kan, Burbuah Swahtat Sawitur Wareniam Bargo Diwasyo Diojonan Pracudariat. Di India nggak dikenal itu. Nggak tahu India? Enggak. Mereka kenal mungkin seperti mantram Gayatri atau segala, itu pun berbeda. Cara penyembahan berbeda. Dari pakaian, kalau misalnya di Bali seperti apa, di India lain lagi. Jangankan di India, dengan Hindu yang ada di Bali, Hindu yang ada di Lampung, Hindu yang ada di Tengger di Jawa Timur, di Lombok, itu berbeda. Beda semua? Beda semua. Subhanallah. Makanya ini yang luar biasa. Dalam Islam nggak ada. Nggak ada, sama semuanya? Nggak ada, semua sama. Jangan mentang-mentang di Chicago gitu bahasa Inggris gitu pakainya. Sholatnya bahasa Inggris? Iya, walat dolin, yes, gitu nggak ada. Dia tetap amin, tetap dengan bahasa Arab, dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Itulah dalam Islam. Dan itulah indahnya Islam. Masya Allah. Nah, Bang Dewa, pada akhirnya kenapa Islam, Bang Dewa, yang dipilih? Padahal kan banyak nih yang, kalau misalnya jujur ya, saya juga sempat mikir agama kan banyak nih. Yang lebih enak kan kalau saya lihat selain daripada Islam itu enak semua. Nah, why Islam? Pertanyaan berat, tapi jawabannya ringan ini. Masya Allah. Karena Islam yang benar. Islam yang paling benar. Allah menurunkan satu agama, dan satu-satunya agama yang diturunkan Allah hanya Islam. Lalu buat apa lagi kita melihat agama lain? Karena apa? Islamlah yang dituntun oleh Allah. Islamlah yang diridhoi oleh Allah sebagai agama kita, manusia di bumi ini. Karena memang Islam satu-satunya agama yang Allah turunkan langsung. Masya Allah, betul-betul. Tidak dengan agama lain. Sesuatu perbedaan yang berada di agama lain itu akan menjadi kebingungan. Betul. Contoh saja mu'alaf. Ada mu'alaf, dia baru syahadat 1 hari, besoknya dia telepon saya tanya, Bang, teman kantor saya tanya,
Islam saya NU apa Muhammadiyah? Astagfirullahaladzim. Itu pertanyaannya. Ya kan? Ini baru 2 organisasi loh. Iya, belum kalau banyak. Iya, belum kalau banyak. Saya Islamnya Nusantara, apa Islamnya Syiah, apa yuk, Arab ini. ya luar biasa. Nah, di agama lain itu lebih banyak, lebih banyak. Jadi tidak usah heran kalau ada saudara-saudara kita yang yang Nasrani gitu misalkan, ada satu perkomplekan gitu ya, dan itu berjejer 8 gereja, saling menempel tembok. Yang satu jamaat di sini nggak bisa ke sini, jamaat di sini nggak bisa ke sini. Iya. Ini bayangkan kita kalau Islam, masjid berjejer gitu. Oh, ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU, ini masjid Persis, ini... bingung ya? Nggak bisa. Masya Allah. Nah, iya. Islam itu justru tuntunan yang betul-betul ada kaidahnya, ada syariatnya, dan itulah yang menjadi memang dalam sisi pendapat Islam ini 4 mazhab, 4 manhaj. Jadi mazhab-mazhab yang ada berempat ini bukan berarti saling bertentangan. Bukan kelompok ya Ustaz ya? Bukan kelompok, bukan ormas, juga bukan perbedaan. Itu adalah sebuah kemudahan. Itu sebuah tata cara yang menjurus tetap langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali di luar itu, dia buat sendiri. Itu misalnya nggak jadi sujud, ya kayang gitu. Nah, itu alhamdulillah. Nggak ada ajaran dalam Islam seperti itu. Tapi kalau agama lain banyak menggunakan unsur-unsur budayanya, kebiasaannya, atau unsur-unsur yang mereka mungkin pendapat mereka pribadi, pendapat pemuka agama mereka pribadi, dan itu dijadikan dalil. Itu bid'ah itu. Iya itu. Ya seperti itu. Jadi misalnya contoh misalnya saudara-saudara kita yang Nasrani, ini ada di Nehemia 8 pasal 6. Bisa dibuka ya di rumah juga. Nehemia tulisannya biasa, Nehemia 8 pasal 6. Itu dijelaskan bagaimana tata cara ibadah mereka seharusnya. Bagaimana mereka berlutut dan bersujud. Itu di kitab Hindu, Ustaz? Iya, enggak, Nasrani. Nasrani, oh iya. Kemudian mereka menyebut Allah Maha Besar, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan. Takbirul ikram, kemudian menyentuh wajahnya sampai ke tanah. Ini bukan kiasan lagi. Emang sudah dalil gitu? Iya. Dan kenapa mereka justru malah bernyanyi di dalam, mereka bertepuk tangan dan sebagainya, padahal mereka tidak ada di syariatnya. Itu bid'ah itu. Itu bid'ah itu. Bid'ah di mereka. Bid'ah itu terhadap agama mereka sendiri. Iya. Dan mereka Masya akan Allah. buat hal-hal seperti itu dengan sendiri. Contoh misalnya Halloween. Iya, Halloween. Itu kan budaya-budaya mereka yang di Eropa atau segala macam. Valentine, macam-macam. Dan Islam itu tidak mengenal itu. Betul. Oke. Dan kalau diperhatikan, satu-satunya agama yang tidak kelihatan Tuhannya itu Islam. Iya. Nggak ada patungnya, fotonya, ukirannya, lukisannya, nggak ada. Menunjukkan bahwa mungkin Iya. Di samping itu pun, kenapa? Tadi pertanyaannya, kenapa saya pilih Islam? Banyak agama yang lain, ya. Tapi kenapa Islam yang diserang? Nah, itu dia tuh. Kenapa Islam yang diserang? Kenapa Islam yang dihujat? Kenapa Islam yang selalu disalahkan? Padahal begitu saya masuk Islam, saya hanya melihat orang-orang Islam ini hanya orang-orang yang ingin dekat sama Allah. Betul. Ya dia sholat, ya dia sujud lama-lama, menangis di masjid, munajat, berdoa pada Allah. Mereka puasa, mereka tahajud bangun tengah malam pada saat semua orang tidur. Ini agama apa saya bilang? Iya. Segitu Semangatnya. semangat, segitu luar biasanya ingin mendekatkan dirinya pada Allah. Tauhid mereka yang mereka jaga, la ilaha illallah. Islam berdasarkan itu. Kita ini umat Islam bersatu berdasarkan itu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nggak ada lagi, sudah Tuhan itu sudah. Masya Allah. Nggak ada temennya, nggak ada relasinya, nggak ada sahabatnya, nggak ada. Allah sendiri sudah. Sendiri ya. Sendiri sudah. Nah itulah Islam. Itu keren banget. Dan itulah indahnya Islam. Saya tadinya HKBP di HKBP Gereja Kristen Protestan. Natif apa? Saya dulu guru sekolah minggu. Oh, guru sekolah minggu. Iya. Pernah nggak ngajak-ngajak orang untuk murtad gitu? Murtad sih enggak ya, tapi saya memang begini loh. Jadi di dalam Alkitab itu ada perintah Yesus untuk yang mengatakan bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada keinginan buat saya juga untuk
waktu saya masih Kristen itu saya pengen bawa saudara-saudara saya yang Muslim untuk menjadi Kristen, karena menurut saya di dalam ajaran Kristen itu ada keselamatan, gitu ya. Jadi kamu nggak usah capek-capek melakukan berbagai hal, kamu cukup percaya saja pada Yesus yang mati di kayu salib dan kamu akan mendapatkan surga. Jadi waktu itu sejak saya mengerti kekristenan, saya tuh pengennya orang-orang semua masuk Kristen gitu, karena saya pikir kasihan kan ya, sayang ya, ditawarin surga kok pada nggak mau. Nah, kemudian waktu saya tingkat 1 di kampus dulu, teman sekamar saya masuk Islam, saya marah gitu, saya kesel karena kenapa sih harus masuk Islam gitu loh. Dari situ saya sebetulnya punya keinginan untuk menyampaikan kebenaran Kristen menurut saya waktu itu. Jadi saya pikir gimana caranya supaya materi yang saya pikirkan itu bisa masuk ke mereka. Saya cari dong permasalahannya apa. Jadi yang saya pikirkan, yang jadi timbul dalam diri saya, pertanyaan saya waktu itu adalah ada apa sih dengan umat Islam? Kenapa nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang nggak ada yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga, gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga, gitu loh. Asal percaya saja kan. Nah, tapi kan umat Islam kok kayaknya nggak mau sama sekali ya, gitu. Nah, waktu itu saya sekolah di tempat kuliah saya itu, di mana ajaran agama Islam itu cukup keras. Waktu itu teman-teman bahkan baru tingkat 1, baru semester 1, tadinya nggak pakai jilbab, semua di semester 2 tuh udah pakai jilbab panjang gitu loh. Jadi cukup keras muslimnya gitu waktu itu. Nah, saya sebetulnya bertanya-tanya dalam hati gitu, kenapa sih, ada apa sih dengan Islam ini? Kenapa kalian tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bertambah lagi dengan teman sekamar saya yang ternyata hijrah juga masuk Islam. Saya marah dan saya kesal waktu itu. Pertanyaan ini terus saya tanyakan pada setiap orang yang ada di kampus waktu itu. Banyaklah teman-teman yang ditanya, atau pendeta atau siapa orang pinter yang dipanggil, pembicara-pembicara yang dipanggil ke kampus, saya tanyain. Nah, jawabannya semua sama, bahwa mereka ada selubung yang menutup pikiran mereka gitu. Jadi kalau mungkin di kita namanya belum dapat hidayah ya. Nah, tapi sebetulnya buat saya jawaban itu nggak bisa saya terima gitu. Menurut saya ayat Yohanes 14 ayat 6 itu sudah sangat jelas gitu, bicara bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu menurut saya itu nggak ada sesuatu yang perlu harus pakai ilmu tertentu kan. Itu pernyataan yang very clear, jelas gitu. Kenapa umat Islam nggak mau? Pasti ada sesuatu gitu. Jadi dalam hati saya tetap pasti ada sesuatu yang membuat mereka tidak mau gitu terima. Nah, tapi pertanyaan ini tidak terjawab bertahun-tahun, sampai akhirnya pertanyaan ini saya simpan jauh sekali di lubuk hati yang terdalam, mungkin di pojok-pojok lah kali ya, yang udah paling dalam gitu ya, karena tidak terjawab. Dan kehidupan berlanjut, saya bekerja, saya menikah, saya punya anak secara Kristen, kami menikah secara Kristen, dan ya sudah. Sampai suatu saat saya di kantor bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan pada saya, yang bisa menjelaskan sejarah penulisan Alkitab secara lengkap, dan kenapa sampai pemahaman umat Islam itu kan adalah bahwa Isa atau Yesus itu adalah nabi, hanya sampai di situ saja. Tapi kenapa bisa di dalam agama Kristen bisa jadi berubah menjadi Tuhan?
Nah, di situ saya memang belajar banyak kurang lebih selama 2 tahun mempelajari itu. Waktu itu diskusinya memang kami bicara soal banyak hal, mulai dari pekerjaan, masalah pekerjaan, kemudian masalah hukum, dan kemudian kita juga ada diskusi soal masalah Freemason ya, mengenai Freemason, mengenai Yahudi dan sebagainya. Waktu itu dia cerita bahwa dia adalah orang yang mulai mempelajari perbandingan agama setelah masalah bom Bali. Dia adalah Muslim, tapi dia Muslim dari lahir maksud saya, tapi dia mempelajari itu karena masalah bom Bali waktu itu. Sehingga akhirnya bicara soal Israel, bicara soal sejarah panjang Israel, dan yang mau tidak mau berakhir pada bicara soal Yesus yang akan datang, yang akan menjadi juru selamat di akhir zaman gitu. Waktu itu saya tanya sama dia, kamu kan Muslim dari lahir? Iya, Muslim dari lahir. Kenapa kamu percaya bahwa Isa akan datang kedua kali untuk menjadi juru selamat? Iya, saya percaya. Tunggu sebentar. Kamu kan Muslim ya, kenapa kamu nggak, kalau gitu kamu kenapa nggak terima kalau Isa tuh adalah Tuhan? Hanya Tuhan loh yang bisa jadi juru selamat, saya bilang gitu kan. Nah, terus itu emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan, bicara sampai kepada surga, kepada Allah, itu bukan berarti seperti berjalan fisik ya, bicara jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu. Bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga yang dia bilang benar, tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Akhirnya saya baca lagi semuanya, satu persatu saya pelajari lagi. Saya seperti baru terbuka gitu loh. Jadi kayaknya selama ini kalau kita ngelihat gambar gajah tuh dua dimensi, sekarang saya melihatnya jadi 4 dimensi. Saya muter. Saya tahu bahwa gajah itu gendut. Dia nggak hanya besar, tapi dia gendut juga. Dia punya 2 kuping, bukan hanya sebelah kupingnya gitu. Jadi artinya saya bisa mempelajari, saya bisa mengerti isi Alkitab itu secara keseluruhan. Dia bilang, kamu harus baca Alkitab itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu membacanya sepotong-sepotong, yaitu pemahaman kamu seperti itu. Nah, begitu juga, akhirnya saya mempelajari itu kembali ya Mas. Ada sekitar 2 tahun, saya baca ulang lagi. Dan saya benar-benar puas karena apa? Saya terjawab, pertanyaan saya kan bukan hanya cuman masalah itu aja sebetulnya. Jadi ketika saya sebelumnya saya sudah membaca Alkitab itu bicara soal sejarah sebetulnya. Buku Perjanjian Lama bicara soal sejarah panjang bangsa Israel. Di situ sebetulnya ada beberapa pertanyaan saya, kenapa sepertinya Allah sayang banget sama bangsa Israel tapi enggak sama yang lain gitu. Bangsa lain selain bangsa Israel seperti bukan manusia gitu loh. Nah, itu semua pertanyaan itu akhirnya terjawab satu persatu. Bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana bisa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sementara Yesus sendiri bicara pakai bahasa Aramaik, ya kan, bahasa Ibrani. Tapi kemudian kenapa kitab tertua yang ditemukan itu berbahasa Yunani?
gitu, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu kan kitab yang tertua yang ditemukan itu adalah dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa itu gitu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini sejarah panjang yang harus kita pelajari sebetulnya kalau mau mengerti kenapa, bagaimana sehingga akhirnya pemahaman pun bisa sampai berubah sampai hari ini kita bisa melihat bahwa orang Kristen merayakan Natal sedemikian rupa ya, sedemikian megah dan mewahnya. Sementara Yesus sendiri nggak pernah loh ngajarin, nggak pernah nyuruh loh, nggak pernah menyuruh merayakan ulang tahun, tidak pernah menyuruh merayakan, apalagi merayakan hari kelahiran dia. Itu nggak pernah. Yang ada perintah tuh ingatlah akan aku, kemudian masalah perintah tuh yang ada Yesus katakan ingatlah akan aku, kemudian untuk perjamuan kudus. Itu yang ada yang diperintahkan di Alkitab. Tapi kalau perayaan Natal nggak pernah ada. Dan yang makin meyakinkan saya waktu itu untuk hijrah adalah di akhir tahun kedua itu, tahun Desember 2014, saya mengantar anak-anak merayakan Natal di sekolah minggu mereka. Di situ saya membaca di mading gereja, waktu itu di gereja saya ditulis sejarah perayaan Natal. Dan memang di situ disebutkan bahwa sejarah perayaan Natal adalah sebetulnya adalah sinkretisme ya, perayaan gimana caranya pada zaman dulu orang Romawi pingin supaya ajaran agama Kristen masuk, tapi di situ ada budaya yang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah, ini dipadukan gimana caranya supaya Yesus yang jadinya dirayakan, tapi tetap merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, yang sebenarnya artinya dari situ kita sebetulnya bisa menyimpulkan bahwa perayaan Natal itu sebetulnya ya perayaan hari kelahiran anak Dewa Matahari jadinya sebetulnya. Cuma memang di mading itu ada ininya, ada disclaimer-nya di bagian bawah, dia bilang tapi kita mengimani bahwa hari perayaan Natal ini itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Tapi buat saya itu adalah pengakuan gereja bahwa ya memang perayaan Natal tidak pernah diajarkan di Alkitab. Gitu, tidak pernah diajarkan di Alkitab, dan itu semakin meyakinkan saya bahwa apa yang diajarkan di gereja banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Alkitab, gitu. Contoh lain yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa untuk berlipat tangan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa doa Bapa kami pun Yesus katakan doa Bapa kami kok, gitu kan, nggak melalui tidak dalam namanya atau berdoalah kepadaku. Yesus nggak pernah bilang berdoalah kepadaku, gitu. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya saya pahami gitu ya, dan di situ saya menyadari bahwa saya bisa saja duduk di gereja ini dengan tenang. Waktu itu ya pasti ada pergumulan ya, namanya orang mau masuk sudah beralih gitu pemikirannya, pemahaman sudah beralih. Saya berpikir saya bisa aja duduk di sini di gereja dengan tenang, pura-pura diem, nggak usah ikut nyanyi, nggak beriman. Yang penting semua senang, semua tenang. Tapi saya lihat ketiga anak saya. Suatu saat anak saya ini makin besar dan dia akan bertanya pada saya tentang pemahaman kekristenan. Saya harus jawab apa? Itu yang membuat saya makin yakin bahwa saya nggak bisa begini terus, bahwa saya harus menyatakan iman saya gitu. Jadi udah saya makin yakin bahwa saya harus melangkah ketika saya menyadari bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan. Yesus sepenuhnya manusia sepenuhnya. Dia memang utusan Allah, memang utusan Allah dia memang. Jadi ya karena dia utusan Allah ya sudah, untuk apa gitu, untuk apa saya menyembah. Itu saya sedih sekali waktu bulan Januari, Februari, saya pikir ya Allah, saya nyembah siapa ya, saya nyembah apa ya selama ini gitu. Waktu itu umur saya hampir 40 tahun ya, saya pikir hampir selama 40 tahun saya menyembah apa ya gitu. Nah kemudian
Pada suatu hari saya udah nggak kuat lagi. Waktu itu kami berdiskusi dengan teman saya, itu saya berdiskusi tentang puji-pujian kepada Allah. Itu seperti apa sih sebenarnya di Alkitab gitu, bahwa di Alkitab itu nggak ada disuruh memuji menyembah Yesus gitu, nggak ada. Nah, puji-pujian yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Sudah makin bikin sedih gitu loh. Sedih saya, ya Allah, saya selama ini nyembah apa ya gitu. Sampai akhirnya waktu itu saya kondisinya kerja di KPP di Sunter. Saya naik motor tiap hari sampai ke Cawang. Dari Cawang naik kereta, dari kereta naik motor lagi ke rumah. Itu di motor saya udah nggak tahan lagi. Saya bilang, ya Allah, saya hijrah di situ. Jadi saya mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat saya pertama kali itu sebetulnya di motor justru. Dalam keadaan menangis gitu, karena saya menyadari bahwa saya selama ini menyembah apa ya gitu. Itu momen-momen yang paling berat ya buat saya, karena beratnya sedih banget loh Mas. Rasanya ditipu, rasanya selama ini gue nyembah apaan ya gitu. Itu yang paling, momen yang paling menyedihkan tuh di situ sebetulnya. Tapi setelah itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya pengen banget bersujud kepada Allah gitu ya. Sebagaimana Muslim ketika dia sholat itu kan sujud ya. Saya benar-benar pengen banget saya sujud. Saya ya Allah, saya pengen sujud padamu, hanya padamu gitu. Jadi nggak mau sama yang lain, nggak mau sama yang lain gitu. Jadi titik ya keyakinan itu adanya di situ. Ketika menemukan bahwa Yesus sebenarnya bukanlah Tuhan, bahwa Yesus memang menyuruh kita untuk beribadah sebagaimana Dia beribadah kepada Allah. Nah, jadi bagaimana Dia beribadah di Alkitab juga banyak kok, banyak contohnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Islam gitu ya? Kenapa jadi Islam gitu? Kenapa? Nah, ternyata setelah saya hijrah, setelah saya hampir di belakang itu saya baru mengetahui bahwa hanya agama Islam yang menyembah Allah satu-satunya Tuhan, yang meletakkan Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan hanya di Islam. Tidak ada yang lain, tidak ada agama lainnya lagi. Itu sebabnya saya memilih untuk masuk Islam. Jadi Allah yang saya sembah itu benar-benar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Dan yang paling mengagetkan adalah ketika saya pertama kali mencoba membaca Al-Quran. Ya sama seperti Bunda Irena, dan saya yakin pada umumnya semua orang yang tidak tahu, yang belum pernah baca Quran, pasti baca Quran dari belakang kan. Sama saya juga baca pertama kali Quran dari belakang. Dan saya waktu itu belum bisa baca Arab. Saya baca terjemahannya. Yang paling mengagetkan adalah ketika saya membaca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas benar-benar jelas. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Dia adalah Allah yang satu, tidak diperanakan dan tidak memperanakan. Itu ya. Nah, itu jelas-jelas menunjuk kepada kekristenan. Tidak menunjuk ke yang lain. Jelas-jelas kalau buat saya ya, karena saya memahami itu, karena memahami agama itu sebelumnya gitu. Jadi ya saya sekaget-kagetnya. Oh, jadi ini toh yang membuat mereka kenapa sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ terjawab gitu loh. Di situ terjawab pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara saya yang Muslim selama ini benar-benar keras, benar-benar tidak mau bicara soal itu, tidak mau menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam agama Islam itu diatur setiap hal, bahkan ketika sejak kamu buka mata, pagi-pagi bangun tidur, sampai kamu tutup mata lagi, tidur lagi, itu aturannya kan ada ya. Jadi, Allah itu kalau namanya juga aturan dari Allah ya, itu aturan yang amat sangat lengkap. Ketika saya pertama kali mengerti tentang semua ini, saya rasanya seperti dibukakan suatu perpustakaan yang besar sekali, dan saya pengen baca semuanya. Ya tahu sendiri kan, buku-buku agama Islam, sejarahnya, bagaimana kemudian aturannya. Kalau mau detail, lihat hadis. Bahkan sampai menjadi begitu banyak pertentangan kadang-kadang karena pemahaman akan hadis itu beda-beda gitu ya. Tapi
Itu adalah kekayaan dalam agama Islam, di mana Allah memberikan aturan itu dengan contoh bagaimana Rasul hidup gitu. Jadi Zakir Naik bilang Quran bahkan bisa berdiri sendiri tanpa hadis. Tetapi Allah melengkapinya dengan hadis yang periwayatnya nggak bisa macam-macam, nggak bisa seenaknya kita buat-buat. Bahkan sampai hari ini yang saya salut banget adalah bisa ya hadis ketahuan gitu kalau dia itu hadis yang doif. How come? Itu adalah keajaiban kalau menurut saya ya. Bisa hadis doif ketahuan gitu sama orang. Kita hidup semua di zaman ini loh. Tapi hadis itu bisa ketahuan itu doif apa enggak gitu. Karena apa? Karena ada periwayatnya, karena ada sejarahnya. Ya kan? Felix Xiao juga bilang kan, sejarah itu sangat penting. Nggak bisa lu lepas dari sejarah. Nggak bisa kamu lepas dari sejarah. Nah, jadi Islam yang kafah itu adalah aturan yang Allah berikan lengkap untuk bagaimana manusia hidup. Bagaimana manusia bisa teratur hidupnya sebetulnya. Jadi banyak orang yang menentang karena takut. Takut apa? Tidak terbiasa dengan aturan yang begitu ketat, yang begitu baik. Gitu sebetulnya itu. Kalau mau bicara soal kasih ya, orang Kristen banyak yang menggembar-gemborkan masalah kasih. Seolah-olah dalam agama Islam tidak ada kasih. Salah besar sebetulnya. Dalam hal ini, umat Islam harus menjelaskan bahwa justru Islam yang kafah itulah adalah kasih yang terbesar dari Allah sebetulnya. Kasih Allah yang terbesar buat manusia sebetulnya. Supaya apa? Supaya ada aturan dalam hidup. Ketika kamu teratur hidup, ketika kamu teratur sholat, ketika kamu teratur melakukan tugas-tugas kamu akan berhasil hidupnya. Kamu akan baik sekali hasilnya. Gitu. Dan di situ kasih akan muncul. Bahasanya cuma mungkin beda bahasanya aja. Seperti dalam Islam, mungkin bahasa yang dipakai di Kristen lebih familiar aja, lebih familiar gitu seolah-olah ya. Penyaduran bahasanya mungkin yang kurang bisa belum dijelaskan gitu loh. Tapi sebenarnya Islam kafah itu adalah Islam yang benar-benar penuh dengan aturan yang membuat kita teratur sehingga semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Jadi sebetulnya Indonesia sangat rugi sebetulnya ketika menolak aturan Islam itu sebetulnya rugi sebetulnya. Karena apa? Karena sebetulnya secara hukum sebetulnya menyadur semuanya dari aturan Islam kok. Hukum waris, hukum apa segala macam semua adanya di Al-Qur'an kok. Gitu loh. Jadi sebetulnya ya kesempurnaan Allah itu terlihat jelas kok dalam Islam. Jadi memang kita harus hidup sebagai Islam yang kafah sebetulnya. Sebagai muslim kan kita wajib ya menyampaikan walau hanya satu ayat. Ya, harus menyampaikan gitu loh. Dan kita pasti ketika kamu merasa bahwa ada sesuatu yang kamu miliki yang baru, ilmu yang kamu miliki, selain pertama kita memang akan diminta pertanggungjawabannya dalam nanti kan kita akan diminta pertanggungjawaban harta kita, usia kita, ilmu kita, ya kan? Ada 4 kalau nggak salah itu. Satu lagi apa bang? Tubuh. Itu kan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ilmu ini adalah salah satu yang harus kita sampaikan. Kalau nggak boleh kita punya ilmu terus itu kita diam aja ngejogrok sendiri, terus kita sendiri yang pinter, terus orang-orang pada nggak tahu, nggak boleh, itu justru salah besar. Jadi kita memang harus berdakwah, bagaimanapun caranya ya. Tidak melulu berdakwah itu tidak melulu harus bicara di YouTube, nggak perlu, nggak seperti itu kok, nggak selalu harus seperti itu. Bisa, kalau bisa seperti itu, alhamdulillah. Masuk Islam.